وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam buku yang berjudul Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z. Kita masih pada pembahasan adab pernikahan. Adab yang ke-18, masing-masing suami istri berhak memandang tubuh pasangannya dan mandi bersama. Diperbolehkan memandang bagian manapun, karena memang itu salah satu tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan agar kita menikmati yang halal, baik dipandang maupun dirasakan. Sebagaimana melihat lawan jenis yang bukan sah itu haram dan mendapatkan dosa, maka ketika melihat yang sudah sah itu mendapatkan pahala. Suami istri boleh mandi bersama di satu tempat atau ruangan walaupun masing-masing memandangnya. Karena ada pendapat yang mengatakan tidak boleh melihat kemaluan pasangan. Dan yang benar adalah diperbolehkan. Dalil atas hal itu adalah sebagai berikut. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan, aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana yang berada di antara aku dengan beliau, sambil tangan-tangan kami berebutan di dalamnya. Beliau mendahuliku sehingga aku mengatakan, sisakan untukku, sisakan untukku. Aisyah mengatakan bahwa keduanya dalam keadaan junub. Aisyah mengatakan, kilana junubun, kami berdua dalam keadaan junub. Jadi ini romantisme yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia. Terkadang mandi junub bersama. Al-Hafidh rahimahullah berkata dalam Fathul Bari, kitab terbaik dalam syarah Sahih Al-Bukhari, salah seorang ulama mazhab Syafi'i dari Mesir, mengatakan dengan hadis ini Ad-Dawudi, pengikut mazhab Zahiri, berargumen atas bolehnya laki-laki melihat tubuh istrinya atau sebaliknya. Hal ini dipertegas oleh apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalan Sulaiman bin Musa
bahwa dia ditanya tentang seseorang yang melihat kemaluan istrinya. Ia menjawab, aku bertanya kepada Atha. Atha adalah salah seorang pembesar tabi'in, mufti di Makkah saat itu, yang mana di zaman Atha bin Abi Rabah tidak ada yang berani berfatwa selama beliau masih hidup. Jadi mengedepankan, semua ulama mengedepankan fatwa Atha bin Abi Rabah karena keilmuannya. Aku bertanya kepada Atha, maka ia menjawab, aku bertanya kepada Aisyah. Jadi Atha ini adalah murid Aisyah radhiyallahu anha. Atha bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu dia menyebutkan hadis ini secara makna, dan ini adalah nas keterangan dalam masalah ini. Jadi jalur periwayatan hadis ini dari pembesar tabi'in Atha bin Abi Rabah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan pertanyaan seperti ini tidak perlu malu. Innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu pada kebenaran. Karena betapa banyak orang karena malu akhirnya salah menempuh jalan. Sebagaimana pepatah kita mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Begitu juga dalam permasalahan agama, apabila seseorang malu bertanya dalam masalah agamanya, maka dia akan tersesat di jalan agama. Dia akan menyimpang dari jalur yang benar. Maka Atha bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana hukum laki-laki memandang kemaluan istrinya. Maka Aisyah menceritakan dahulu dia pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keduanya dalam keadaan junub. Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, menurutku ini menunjukkan kebatilan apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia mengatakan aku tidak pernah melihat aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Yang batil bukan Aisyah, tapi yang mengatasnamakan itu adalah perkataan Aisyah. Kebatilan riwayat, bukan kebatilan perkataan, bukan kebatilan Aisyah, ya. Jadi orang agar diterima pendapatnya menyandarkan ini perkataan fulan, ini perkataan Allan, ini perkataan madhab Syafi'i, ini dalam madhab Maliki, agar diterima oleh orang. Karena kalau dia mengatakan ini seperti ini, itu seperti itu, orang tidak akan mendengar karena dia tidak dianggap. Tapi ketika menyandarkan kepada orang besar, maka akan ada orang yang perhatian. Jadi riwayat tersebut tidak benar karena dalam sanadnya terdapat Barakah bin Muhammad Al-Halabi. Semoga tidak ada keberkahan padanya, pada perawi ini, karena menyadarkan sesuatu yang tidak benar. Sebab dia adalah pendusta dan pemalsu hadis. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam lisan mengenai hadis ini berkenaan dengan kebatilannya. Sedangkan hadis yang lain
idza jama'a ahadukum zaujatahu aw jariyatahu fala yandur ila farjiha fa inna dzalika yurithul ama. Jika seseorang menyetubuhi istri atau hamba sahaya, maka janganlah melihat kemaluannya, sebab hal itu akan menyebabkan kebutaan. Ini adalah hadis maudhu, hadis palsu, dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, dan tidak pernah terjadi ada seorang buta matanya gara-gara melihat kemaluan istrinya. Kalau itu merupakan sabda Rasulullah, pasti akan terjadi, karena Rasulullah tidaklah berkata dusta. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah pasti terjadi. Belum ada perkataan Rasulullah itu yang tidak terbukti. Rasulullah menyebutkan manfaat madu lebah, yang mana saat itu bahkan dekat dengan zaman saat ini masih banyak orang-orang non-muslim yang belum mengetahui khasiat madu. Setelah diteliti, benar bahwa madu adalah obat segala penyakit. Begitu juga habbatus sauda, jintan hitam. Demikian juga apa yang terjadi pada lalat, bahwa salah satu sayapnya mengandung penyakit dan satu sayapnya mengandung penawar. Setelah diteliti, benar bahwa sayap itu salah satu sayapnya mengandung penyakit karena dia hinggapnya di tempat-tempat yang kotor, dan satu sayapnya sebagai penangkal. Maka meskipun dia berada di tempat-tempat kotor, dia tidak pernah sakit. Berbeda dengan kita. Kalau kita berada di tempat kotor, minimal kita terkena penyakit kulit. Tapi lalat setiap hari hinggap di kotoran, kulitnya tetap mulus. Tidak ada lalat yang terkena penyakit kulit. Jadi semua hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa diteliti oleh para ilmuwan, baik ilmuwan muslim maupun non muslim, dan itu terkumpul di dalam majalah yang terbit rutin setiap bulan di Jeddah, majalah I'jazul Ilm, mukjizat ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penelitian para ilmuwan yang terus meneliti tentang sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya terbukti benar. Maka jika hadis ini benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan banyak suami yang buta. Dan ternyata tidak ada. Sejak zaman dahulu sampai sekarang ada orang buta, kemudian setelah diperiksa oleh dokter, oh ini bapak gara-gara melihat kemaluan istri. Tidak ada kisah seperti itu. Jadi hadis ini adalah hadis yang palsu. Kemudian hadis yang lain, idza ata ahadukum ahlahu falyastatir wala yatajarrad tajarrudal airaini.
Jika seorang dari kalian mendatangi istrinya, maka pakailah penutup dan janganlah bertelanjang seperti telanjangnya 2 ekor keledai. Ini pun juga tidak benar. Memang kita diperintahkan untuk menyelisihi binatang dalam berbagai hal. Ketika sholat, kita dilarang sujud seperti anjing. Kita dilarang duduk seperti duduknya anjing. Dan ketika berhubungan suami istri dilarang menyerupai binatang. Namun bukan dalam urusan telanjang. Kita dilarang menyerupai binatang ketika berhubungan suami istri dalam ketergesa-gesaan. Artinya apa? Seorang suami harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Karena binatang tidak melakukan seperti itu. Ayam jago kejar ayam betina, begitu ketangkap langsung, tidak ada canda terlebih dahulu. Maka ini tidak dibenarkan. Kita menggauli istri seperti layaknya kambing atau sapi. Jadi perbedaannya pada sisi itu. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an, ia menuturkan, aku mengatakan, wahai Rasulullah, tentang aurat kami, apa yang boleh kami tampakkan dan apa yang harus kami sembunyikan. Beliau bersabda, ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuka, peliharalah auratmu kecuali terhadap istri atau hamba sahaya yang engkau miliki. Jadi pada dasarnya kita menutup aurat di hadapan orang lain. Kemudian Rasulullah mengkecualikan, kecuali di hadapan istrimu bebas, dan juga di hadapan budak perempuanmu, karena budak perempuan itu halal bagi tuannya. Aku mengatakan, wahai Rasulullah, jika suatu kaum berada pada kaum lainnya. Beliau menjawab, in istata'ta an la yarayannaha ahadun fala yarayannaha. Jika engkau mampu agar tidak ada seorang pun melihatnya, maka janganlah sampai seorang pun melihatnya. Maka ketika di tempat yang ramai, meskipun sesama laki-laki juga harus menutup aurat. Aku bertanya, wahai Rasulullah, jika salah seorang dari kami tengah sendirian, beliau menjawab, Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Allah lebih berhak untuk disikapi rasa malu dari manusia. Artinya apa? Jika tidak dalam keadaan mandi, tidak ada perlunya membuka aurat, maka tidak layak bagi kita untuk membuka aurat. Meskipun di kamar sendiri, ya, kalau tidak ada perlunya seperti hubungan suami istri atau mandi, ya jangan telanjang bulat, telanjang kotak, jangan telanjang bulat. Meskipun rumahnya sedang tidak ada orang, kemudian dia telanjang, ke dapur telanjang, makan telanjang, malu sama cicak. Inilah salah seorang imam yang membolehkan memandang kemauan istri dan sebaliknya. Ibnu Urwah Al-Hambali mengatakan, mubah atau boleh bagi tiap-tiap suami istri memandang semua tubuh pasangannya dan menjamahnya hingga kemaluannya berdasarkan hadis ini.
karena kemaluan istrinya halal baginya untuk menikmatinya, maka boleh pula memandangnya dan menjamahnya seperti anggota baidan lainnya. Imam Malik juga berpendapat demikian. Jadi dirasakan saja boleh, apalagi dilihat. Jadi ini qiyasul aula. Kalau sesuatu itu boleh kita rasakan, apalagi hanya sekedar dilihat. Tapi kalau yang boleh dilihat belum tentu boleh kita rasakan. Contohnya apa? Mangga tetangga, boleh kita lihat, boleh. Sampai kapan? Sampai kapanpun, sampai puas. Kalau dimakan tidak halal kecuali seizinnya. Melihat mobil harga 1 miliar, melihat boleh? Boleh. Sampai kapan? Sampai puas, sampai belekan. Jadi sesuatu yang boleh kita lihat itu belum tentu boleh kita rasakan. Tapi kalau sesuatu yang boleh kita rasakan, pasti boleh kita lihat. Makanan yang dihidangkan ke kita, ada buka bersama, boleh kita makan? Boleh, jelas boleh dilihat. Begitu juga istri kita, boleh kita rasakan, memang itu tujuan pernikahan, apalagi hanya sekedar dilihat. Kita lanjutkan yang ke-19. Keadaan tentang seseorang pria melihat wanita yang lain yang menjadikan dia kagum. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang wanita, maka beliau datang kepada istrinya Zainab yang sedang menyamak kulit. Lalu beliau menyelesaikan hajatnya bercampur dengan Zainab. Kemudian beliau keluar menuju para sahabatnya seraya bersabda, Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan, fa idza absara ahadukum ra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yarudda ma fi nafsihi. Sesungguhnya wanita itu menghadap dalam rupa syaitan dan membelakangi dalam rupa syaitan. Maka apabila salah seorang dari kalian melihat seorang wanita yang mengagumkannya, maka datangilah istrinya, karena sesungguhnya yang demikian itu dapat menolak apa yang ada di dalam hatinya. Apa makna hadis ini? Wanita itu ketika keluar rumah dihiasi oleh syaitan, sehingga sejelek apapun wanita kalau keluar rumah itu mampu menggoda laki-laki. Maka lihat, saksikan perselingkuhan seorang laki-laki selingkuh dengan wanita yang jauh lebih jelek dari istrinya. Karena apa? Dihiasi syaitan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluar jika salah seorang keluar rumah melihat wanita dan dia tergoda, maka hendaknya dia pulang ke rumah dan menunaikan syahwatnya dengan istrinya. Ini akan menghilangkan pikiran-pikiran kotor yang ada di benaknya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, arti hadis ini dianjurkan bagi siapa yang melihat seorang wanita lalu syahwatnya tergerak agar mendatangi istrinya atau budak wanitanya jika ia memilikinya, lalu menggaulinya untuk mengenyahkan atau menghilangkan syahwatnya dan jiwanya menjadi tenang. Tetapi saudaraku yang budiman, ketahuilah bahwa menahan pandangan itu wajib, karena hadis tersebut berkenaan dengan
berkenaan dan berlaku untuk pandangan secara tiba-tiba. Dari Abu Huraidah, dari ayahnya, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, la tutbi'in nadrata fa inna lakal ula wa laysat lakal ukhra." Wahai Ali, janganlah mengikuti satu pandangan dengan pandangan lainnya, sebab yang pertama untukmu dan yang kedua bukan untukmu. Maknanya apa? Ketika kita melihat wanita tanpa sengaja, maka tidak berdosa. Namun segera kita palingkan pandangan. Yang pertama tidak mendapatkan dosa, tapi kalau melihat lagi, maka yang kedua dan seterusnya itu tercatat sebagai dosa. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Jabir bin Abdullah, ia menuturkan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan secara tiba-tiba, maka beliau memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku. Jadi pandangan yang pertama itu tidak mengapa karena tidak sengaja, adapun yang seterusnya ini tercatat sebagai dosa. Jadi ini tuntunan syariat kita ketika syahwat kita bangkit karena melihat wanita asing yang bukan istri kita. Perhatikan pada hadis yang pertama tadi, ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjaga hijab. Terlebih di zaman kita sekarang ini. Lalu bagaimana laki-laki yang tidak memiliki pasangan? Alangkah merananya dia. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan solusi, dan itu mungkin terjadi sekali dua kali. Seorang laki-laki keluar melihat wanita kemudian dia tergoda. Bagaimana di zaman kita sekarang ini? Jangankan keluar rumah, di luar rumah pun banyak godaan. Ketika seseorang membuka HP, tidak ingin dia melihat gambar atau foto wanita, namun terkadang lewat. Dia membutuhkan satu informasi, ya, searching tentang kesehatan, tentang otomotif, semuanya ada gambar wanita. Jadi hampir tidak ada pembahasan ilmu kecuali di situ ada wanita. Tidak ada produk kecuali di situ juga ada wanita. Otomotif, ya, kita mau melihat mesin, baca-baca, mempelajari tentang mesin, di sampingnya juga ada mesin. Nah, seperti ini tentunya sangat sulit di zaman kita sekarang ini untuk menjaga syahwat pandangan. Maka tentunya di zaman sekarang ini lebih wajib lagi menikah daripada zaman dahulu. Lebih ditekankan lagi. Karena kita kemanapun ada wanita yang tabarruj, wanita yang menggoda. Ke pasar, ke mall, di jalan, di kampus, di kantor, semuanya. Bahkan di dalam rumah kita sendiri, di HP, di televisi, dan seterusnya. Produk-produk sabun, sampo, makanan, semuanya ada gambar wanita. Bagaimana bisa menjaga hati laki-laki di zaman sekarang ini kalau tidak punya istri? Mustahil. Mustahil laki-laki di zaman sekarang bisa menjaga hati, bisa tenang hatinya kalau tidak punya istri. Maka pasti akan terus merana. Kita lanjutkan adab yang ke-20.
Nabi memakruhkan seorang suami memanggil istrinya wahai saudariku. Makruh memanggil istri dengan panggilan ya ukhti, wahai adikku. Apa hukumnya? Makruh. Dan ini hampir merata di kita. Memanggil adik, memanggil ading, apa hukumnya? Makruh. Maka diganti panggilannya yayang. Apa eyang? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Tamimah Al-Hujaimi, bahwa seorang pria berkata kepada istrinya, wahai saudariku. Mendengar hal itu Rasulullah SAW bersabda, apakah dia saudara perempuanmu? Beliau tidak menyukai hal itu dan tidak melarangnya. Artinya Nabi SAW menampakkan ketidaksukaan, tapi melarang secara tegas tidak. Maka hukumnya adalah makruh. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengatakan ketika di hadapan Fir'aun, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari siksaan atau hukuman Raja Namrud, ia mengembara bersama istrinya Sarah ke negeri Mesir, bertemu dengan Raja Fir'aun. Lari dari mulut buaya ketemu mulut singa. Ketika memasuki negeri Mesir, kecantikan Sarah terkenal dan sampailah berita itu ke Raja Fir'aun. Dan Fir'aun itu adalah dinasti, bukan nama satu orang. Namanya beda-beda, ya. Maka Fir'aun itu banyak di masa para nabi. Ada Fir'aun zaman Nabi Ibrahim, ada Fir'aun zaman Nabi Yusuf, ada Fir'aun zaman Nabi Musa, padahal zaman yang jauh berbeda. Nabi Ibrahim jelas itu adalah kakek buyutnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki putra Ishak. Ishak memiliki putra Yakub. Yakub memiliki putra Yusuf. Nabi Musa alaihissalam lebih bawah lagi. Jadi itu sebuah dinasti, ya. Seperti Sisingamangaraja 1, 2, 3, 4, Brawijaya 1, 2, 3, 4, 5, Hamengkubuwono 1, 2, 3, 9, 10, dan namanya berbeda-beda. Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil Ibrahim dan istrinya Sarah. Maka Fir'aun mengatakan, siapa perempuan ini? Nabi Ibrahim mengatakan, ukhti, dia saudara perempuanku. Ini Nabi Ibrahim mengatakan seperti ini untuk menyelamatkan diri. Untuk menyelamatkan diri, karena jangan sampai seketika itu Fir'aun merasa cemburu, kemudian Nabi Ibrahim dibunuh. Kemudian setelah keluar dari situ, Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya Sarah, engkau adalah saudariku beriman. Tidakkah engkau mengetahui di dunia ini tidak ada yang beriman kecuali aku dengan engkau.
Maka dari sini menunjukkan bahwa pada asalnya mengatakan istri itu adalah ukhti, adik, itu tidak benar. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu karena ada alasan. Jadi dalam keseharian tidak memanggil istri dengan sebutan ukhti, saudara perempuan. Kemudian selanjutnya adab ke-21 adalah walimah, pesta pernikahan. Kenapa disebutkan pesta pernikahan setelah adab-adab yang tadi kita sebutkan? Ya. Adab sholat 2 rakaat sebelum menggauli istri, mendoakan istri dengan memegang tangan di ubun-ubun, bercumbu rayu, kemudian adab berhubungan suami istri. Karena pada dasarnya sunnahnya walimah itu setelah terjadi hubungan suami istri. Jadi akad nikah, kemudian suami menggauli istrinya, kemudian setelah beberapa hari baru mengadakan walimah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dia rasakan. Dan yang melaksanakan sunnah seperti ini insya Allah akan lebih merasakan kenikmatan pernikahan. Berbeda dengan yang akad langsung walimah, boleh, tidak mengapa. Namun kita lihat yang terjadi ketika akad langsung walimah, tamunya ratusan bahkan ribuan, kedua mempelai kelelahan, lelah sebelum bertempur, sehingga harusnya malam pertama itu sangat berkesan, kedua-duanya tepar. Kalaupun melakukan dengan sisa tenaga, jadi tidak seimbang antara syahwat dengan kekuatan. Ya. Keinginannya menggebu-gebu, tapi badannya sebenarnya sudah sangat lemah, bahkan sudah sangat ngantuk, melakukannya sambil merem-merem, merem karena ngantuk. Ya. Maka yang afdol itu adalah akad, menghadirkan saksi dan paling tidak karib kerabat terdekat, ya, paman, bibi, sepupu, mungkin udah acara keluarga saja, nggak usah mengundang banyak orang. Setelah akad mereka pulang. Berbeda dengan walimah, ya, kalau walimah itu di rumah pasti saudara jauh yang dari luar kota datang. Nginapnya di mana? Nginapnya di rumah, bukan di hotel. Keumumannya seperti itu. Sehingga rumah penuh dengan orang-orang asing. Dan ini untuk menghindari madharat. Barangkali ada yang nakal, ngintip, bahaya. Karena banyak orang yang tidak kita kenal, karena saudara jauh-jauh pun datang menginap, ya. Dan tentunya kita tidak ingin apa yang kita lakukan terdengar di luar, dari luar kamar, dan kita menjaga diri, ya. Ketika malam pertama banyak tamu, tidur di ruang tamu, tidur bahkan di lorong-lorong jalan. Ketika mau sholat subuh kita bawa handuk ke kamar mandi
orang mikirnya sudah itu semuanya. Ya. Silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Kita lanjutkan. Jadi dianjurkan agar walimah dilaksanakan 3 hari setelah bercampur, berdasarkan hadis yang sahih bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan walimah setelah tiga hari. Wallahu taala alam bisawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah diperbolehkan seorang laki-laki bertemu dengan lawan jenisnya secara terencana walaupun di tempat itu banyak orangnya? Iya, untuk apa bertemu? Kalau bertemunya untuk pacaran jelas tidak boleh. Ya, bertemunya di taman, di kafe banyak orang, tidak boleh. Tapi kalau untuk transaksi jual beli misalnya, ya, maka jika aman dari fitnah, bukan tujuan yang lain, hanya tujuan itu saja, transaksi jual beli atau urusan-urusan yang lain, maka jika
aman dari fitnah, maka tidak mengapa. Musik yang seperti apakah yang diperbolehkan saat acara walimahan? Alat musiknya adalah duf atau rebana, dan mendendangkan syair-syair yang tidak ada unsur kemaksiatan. Apakah hanya suami yang tidak boleh memanggil istri dengan sebutan adik? Apakah istri juga tidak boleh memanggil suami dengan sebutan kakak atau abang? Jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan. Iya. Sekali lagi, bukan tidak boleh, ya, makruh. Jadi harus dibedakan antara haram dengan makruh. Makruh itu adalah suatu perbuatan yang jika dilakukan tidak mengapa, kalau ditinggalkan ia mendapatkan pahala. Wallahu a'lam. Dalil yang ada adalah suami tidak boleh memanggil, bukan tidak boleh, Rasulullah tidak menyukai suami memanggil istrinya dengan sebutan ukhti, saudari perempuanku. Dan tidak ada dalil, dan mungkin juga tidak ada di zaman itu seorang istri memanggil suaminya dengan sebutan akhi, saudara laki-lakiku. Wallahu ta'ala a'lam. Benarkah mahar pernikahan wajib dikembalikan bila istri minta cerai? Maharnya berupa alat sholat dan uang yang dibingkai dalam figura. Sementara mahar tersebut sudah kusam dan diberikan ke orang lain, dan uang dalam bingkai rusak sehingga jumlahnya lupa. Bagaimana cara mengganti mahar tersebut? Bila benar wajib dikembalikan setelah perceraian. Jazakallahu khairan. Iya, itu adalah hak suami. Pengembalian mahar itu adalah hak suami. Jika suami menurunkan haknya, tidak menuntut haknya, maka tidak mengapa. Ya. Jadi istri menggugat cerai, kemudian dia ceraikan. Apa yang telah dia berikan kepada istrinya, dia tidak perhitungkan, dia tidak peduli, karena dia sudah mengetahui kebaikan istrinya, jasa istrinya, mau menikah dengan dirinya. Kemudian dia merasa apa yang telah diberikan oleh istrinya selama ini, meskipun terjadi apa yang terjadi berupa perselisihan, dia melihat tidak sebanding, ya, tidak sebanding daripada mahar yang dia berikan, cuman 100.000, 200.000 dia relakan, maka tidak mengapa. Bagaimana jika suami tetap menuntut, ya, maharnya hanya sekedar seperangkat alat sholat, sudah robek semuanya, sudah usang? Maka jika suami tetap menuntut, maka dikembalikan yang semisal. Belikan di pasar, kembalikan kepada suaminya. Kemudian suami nikah lagi dengan mahar itu juga. Ustadz, apa yang menyebabkan budak itu halal untuk majikannya? Apakah akad pembelian budak dianggap seperti halnya akad dalam pernikahan atau seperti apa? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Iya, perbudakan itu terjadi karena tawanan perang. Perbudakan itu terjadi karena tawanan perang. Jadi kalau terjadi perang, musuh yang tertawan itu diputuskan oleh imam, diputuskan oleh panglima perang,
ada yang dibebaskan dengan tebusan, ada yang dibebaskan dengan memberikan jasa, ada yang diperbudak. Dan itu terjadi di kalangan kaum muslimin maupun orang-orang kafir. Namun kaum muslimin yang paling beradab dalam menawan musuh, paling beradab dalam menawan musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada para sahabat untuk memberi makan tawanan perang Badar seperti apa yang mereka makan. Kemudian jika di antara musuh-musuh itu sampai ada yang menjadi budak, karena itu adalah balasan yang sama. Karena ketika kaum muslimin kalah, itu pun juga ditawan oleh musuh mereka dan diperlakukan secara keji. Tapi kaum muslimin memperlakukan mereka sebatas kemampuan mereka sebagai manusia. Syariat melarang membebani budak di atas kemampuannya. Dan di antara hak yang lain adalah majikan boleh menggauli budak wanitanya. Majikan boleh menggauli budak wanitanya. Dan budak ini boleh diperjualbelikan, ya. Semisal majikannya tidak membutuhkan, boleh dijual. Atau membutuhkan uang, dia tidak membutuhkan jasa, maka boleh dijual. Dan jual belinya sama seperti ketika jual beli barang, bukan akad nikah. Akadnya adalah akad jual beli. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.